Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok satu dari Paralel 24B, izin mempersilahkan terkait analisis slip gaji karyawan sebagai tugas ETS untuk mata kuliah pemrograman komputer. Next, anggota kelompok kami ada saya, Anastasia Lestari Putriono dengan NPM 240320193 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Raja Mubin dengan NPM 2403201105. Nah, di sini Python merupakan sebuah bahasa pemrograman interpretatif yang memiliki banyak fungsi dan didesain dengan fokus pada kejelasan dan kemudahan pemahaman kode. Bahasa ini memiliki struktur data tingkat tinggi. Nah, Python dianggap sebagai bahasa yang menggabungkan kemampuan dari kejelasan sintaks kode. Python dapat digunakan untuk mengembangkan proyek kecil hingga proyek berskala besar. Selain itu juga, Python mendukung pemrograman multiproses dan multithreading yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi secara efisien. Next. Nah, di sini ada beberapa tipe data pada Python. Yang pertama ada integer, yakni tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Kemudian ada float atau bilangan pecahan, yakni tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Kemudian ada string, yakni tipe data untuk menyimpan teks atau karakter. Yang keempat ada boolean atau tipe data yang digunakan untuk menyimpan benar atau salah. Kemudian ada list, yakni tipe data yang berupa sebuah array. Next. Nah, di sini tipe data list merupakan sebuah array, yakni tipe data yang berisi kumpulan tipe data lain, namun berbeda seperti array dalam bahasa pemrograman lain. Terus bisa diisi dengan berbagai jenis data, tidak harus tipe data yang sama. Nah, di sini dapat dilihat ada contoh dari tipe data list. Selanjutnya ini adalah latar belakang dari codingan yang kita gunakan. Itu Vanilla merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tentunya perusahaan tersebut perlu untuk memberikan gaji pada setiap karyawan. Namun PT Vanilla masih menggunakan perhitungan manual dalam pemberian gaji. Perusahaan memberi gaji pada karyawan dilakukan atas pertimbangan spesifikasi karyawan seperti jabatan, pendidikan, dan waktu kerja. Data-data tersebut dicatat pada laporan kerja tiap karyawan. Oleh karena itu, PT Vanilla memerlukan program untuk menghitung slip gaji karyawan. Program tersebut bertujuan agar perhitungan tersebut dapat tepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah beberapa parameter yang diperlukan, yaitu yang pertama ada tunjangan jabatan dengan golongan pertama sebesar 5%, golongan kedua sebesar 10%, golongan ketiga sebesar 15%, dan yang kedua itu ada parameter pendidikan SMA 2,5%, D1 5%, D3 20%, dan S1 30%. Untuk yang terakhir itu parameter dari lembur. Jam lembur lebih besar daripada 8 jam, sama dengan 3.500 per jam. Nah, untuk rumusan masalah yaitu bagaimana cara menganalisis laporan kerja untuk menentukan total gaji karyawan dari PT Hivanila menggunakan coding dengan bahasa pemrograman Python pada software VS Code. Untuk tujuan, yaitu yang pertama menjalankan fungsi pemrograman Python pada VS Code berdasarkan studi kasus. Yang kedua yaitu memahami cara penggunaan dari Python untuk menyelesaikan studi kasus. Yang ketiga yaitu menghitung total gaji karyawan dan memberikan rekomendasi untuk perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat, memberikan pemahaman mengenai penerapan Python pada VS Code dalam menyelesaikan penentuan slip gaji. Yang kedua yaitu mempermudah analisis laporan kerja karyawan untuk menentukan slip gaji. Yang ketiga yaitu mempermudah proses perhitungan analisis laporan kerja untuk menentukan total gaji karyawan dan memberikan rekomendasi untuk perusahaan. Ini untuk batasan masalahnya, yang pertama itu perhitungan analisis keuangan yang dilakukan pada laporan kerja karyawan kecil dan nilai. Yang kedua, data yang digunakan berupa golongan jabatan, jangka pendidikan, dan waktu kerja. Yang ketiga, program Python yang digunakan berupa tipe data list, fungsi if, operator aritmatika, dan operator perbandingan untuk menentukan gaji karyawan. Nah, untuk asumsi yang kami gunakan di sini pertama adalah kerja berasal dari hasil pekerjaan karyawan pada bulan Januari 2024. Yang kedua, golongan jabatan, tingkat pendidikan dan lama waktu lembur tidak terdapat perubahan selama proses berlangsung. Yang ketiga, jika jam kerja kurang dari 8 jam atau sama dengan 8 jam, maka seorang karyawan tidak mendapatkan lembur. Kemudian ini ada data input, ada nama karyawan, golongan jabatan, tingkat pendidikan, dan jam kerja. Uh, di sini yang pertama itu ada print string sama dengan string dan dikali 150. Nah, ini tuh untuk menjadi batasan aja. Jadi di sini juga untuk menyatakan berapa banyak statement yang kita gunakan. Untuk yang kedua itu ada dev hitung. Nah, ini tuh fungsi hitung yaitu mengkelompokkan data-data tersebut dalam satu fungsi kemudian dihitung. Nah, di sini ada docstring atau string 3 kali ini untuk kita itu dapat menulis beberapa baris yang sangat banyak dan didokumentasikan. Kemudian ada return dictionary ini return itu kan mengembalikan ya. Jadi data list tersebut itu akan dikembalikan seperti codingan-codingan yang di atasnya. Kemudian ada def tambahkan data. Nah, def tambahkan data ini untuk fungsi ketika waktu kita ke terminal atau waktu di running itu kan ada beberapa menu. Nah, itu ada yang pertama itu def tambahkan data. Jadi di sini ketika di terminal kita bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari data input yang saya jelaskan tadi. Kemudian dev tampil ini ketika kita sudah menginput semuanya di dev tambahkan ini di terminal tambahkan data. Nah, kita ada menu yang kedua yaitu untuk menampilkan data karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada dev menu. Nah, dev menu ini tuh untuk kita bisa memilih menu apa yang akan kita pilih
Nah, di sini ada if pilihan satu yaitu tambahkan data karyawan, dan elif pilihan kedua yaitu untuk menampilkan data karyawan yang telah kita input, kemudian elif pilihan ketiga yaitu sebagai exit. Nah, jika data yang kita masukkan itu salah, nah ini untuk selanjutnya itu ada else, print pilihan tidak valid, dan silahkan coba lagi. Nah, ini ada codingan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini juga. Oke, di sini ada data. Di situ terlihat untuk pada terminal ada menu program gaji karyawan. Pertama itu tambahkan data karyawan, menu kedua tampilan data karyawan, dan menu ketiga itu keluar. Nah, di sini kami pilih untuk input menu satu, dan di sini kita masukkan nama karyawan yang pertama Satrio, terus golongan jabatan 3, lalu pendidikannya tulis 1, dan jumlah jam kerjanya 8. Next. Nah, di sini untuk output dari data tersebut, yang pertama itu ada output untuk karyawan satu. Nah, di sini untuk menampilkan hasil gajinya dengan menggunakan menu 2. Itu terdapat karyawan satu dengan nama Satrio, golongan jabatan 3, pendidikan S1 dan jam kerja 8 jam, memiliki gaji pokok sebesar 3 juta, kemudian tunjangan jabatannya itu 450.000, dan tunjangan pendidikannya itu 900.000, dengan total lemburnya itu 0 rupiah, dan total gajinya 4.355.000. Kemudian untuk karyawan kedua dengan nama Sarah, golongan jabatan 2, pendidikan SMA, dan jam kerjanya 7 jam, gaji pokoknya 3 juta, dengan tunjangan jabatan 300.000, tunjangan pendidikan 75.000, dan jam lemburnya 0 rupiah. Total gajinya menjadi 3.375.000. Nah, di sini kemudian kita input menu 3 dan akan keluar output yakni terima kasih data karyawan telah tersimpan. Hal tersebut menandakan bahwa data yang telah kita input tadi sudah tersimpan pada server. Next. Ini itu ada analisis berdasarkan program yang dijalankan untuk menghitung slip gaji karyawan terdapat beberapa menu. Menu yang pertama yaitu menambahkan data karyawan, menu yang kedua untuk menampilkan data karyawan yang telah diinput, dan menu ketiga untuk keluar. Saat pengguna memilih menu pertama, maka akan muncul beberapa perintah untuk menginput nama karyawan, golongan jabatan, pendidikan, dan jumlah jam kerja. Pengguna memasukkan nama karyawan yang pertama yaitu ada Satrio dengan golongan jabatan 3, pendidikan S1, dan jumlah jam kerjanya yaitu 8. Setelah itu kita bisa memilih kembali menu yang pertama untuk mendapatkan data karyawan lain seperti pada codingan yaitu Sarah, golongan jabatan 2, pendidikan SMA, dan jumlah jam kerja 7. Untuk output yang dihasilkan dari data yang telah diinput yaitu Satrio sebesar 3 juta dengan tunjangan jabatan sebesar 450 dan tunjangan pendidikan 900, dan tidak memiliki jam lembur karena jam kerja sama dengan 8 jam, maka total gaji yang diterima yaitu sebesar 4.350. Kemudian untuk karyawan Sarah memiliki gaji pokok 3 juta dengan tunjangan yang didapat itu sebesar 300, dan tunjangan pendidikan sebesar 75.000, tidak memiliki jam lembur karena jam kerjanya lebih kecil daripada 8 jam, dengan total gaji yang diterima sebesar 3.375.000. Untuk detail operator yang digunakan yaitu ada sama dengan untuk memberikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri. Yang kedua yaitu pertambahan, yaitu untuk menambahkan nilai dari masing-masing operan atau bilangan. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi untuk yang ketiga yaitu pengurangan, untuk mengurangkan nilai operan di sebelah kiri menggunakan operan di sebelah kanan dalam coding untuk menghitung jam lembur jam kerja di atas 8 jam. Untuk yang keempat yaitu perkalian, untuk mengalihkan operan atau bilangan menghitung presentase, tunjangan, atau upah lembur. Yang kelima yaitu sama dengan 2 kali, ini untuk membandingkan input dengan nilai tertentu. Yang keenam yaitu tidak sama dengan, untuk memastikan kondisi berbeda dari nilai tertentu. Yang ketujuh yaitu lebih besar dari, untuk mengecek apakah jam kerja melebihi dari batas normal yaitu 8 jam. Nah, di sini ada detail function. Yang pertama ada tampil, yakni untuk menampilkan data karyawan dan gaji yang ada. Setiap codingan tersimpan dalam variabel X. Yang kedua itu ada function if, print, untuk menampilkan output dari program pendataan karyawan ke konsol atau layar atau terminal. Nah, yang ketiga itu ada enumerate, ada function enumerate, menambahkan penghitung atau count ke setiap dalam iterable, dan mengembalikannya dalam bentuk tabel. Yang keempat itu ada function integer, untuk mengonversi suatu nilai menjadi bilangan bulat atau integer seperti jumlah jam kerja. Yang kelima itu ada function menu, yakni memberikan opsi untuk melihat, menambahkan data karyawan atau keluar dari program. Yang keenam itu ada function input, yakni menerima input atau masukan dari pengguna terkait nama, golongan jabatan, jam kerja, dan pendidikan. Yang ketujuh itu ada function format, yakni untuk mengatur tampilan angka agar rapi. Misalnya menampilkan 3 juta rupiah, yakni RP titik spasi 3,000,000. Nah, yang kedelapan itu ada function max, digunakan pada perhitungan lembur untuk memastikan nilai jam lembur tidak negatif. Yang kesembilan ada function appen, yakni menambahkan hasil perhitungan karyawan ke dalam list. Yang terakhir ada function upper, yakni untuk mengubah input pendidikan menjadi huruf besar agar tidak sensitif terhadap huruf kecil atau besar. Next. Nah, yang terakhir ada recommendation, yakni berdasarkan hasil dari tampilan input dan output dari program perhitungan hasil gaji karyawan dari Vanilla, didapatkan rekomendasi yang untuk kedepannya sebaiknya ditambahkan garis untuk informasi periode gaji. Hal ini digunakan untuk mengetahui terkait gaji tersebut didapatkan pada periode kapan. Kemudian ditambahkan pula section pengurangan, yakni section yang berisikan potongan gaji dari para karyawan. Nah, potongan gaji ini dapat disebabkan karena jaminan hari tua, jaminan pensiun karyawan, maupun cash bond atau pinjaman sejumlah uang oleh karyawan. Penambahan beberapa tersebut dimaksudkan untuk merincikan terkait total gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok satu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.